untuk menghadapi coronavirus ini dengan adanya social distancing, maksudnya yang diadaptasikan dengan kebudayaan di kita. Pertanyaan mungkin begini, bisa apa enggak? Mudah atau susah? Sulit. 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 Halo teman-teman YouTuber, terkait dengan masalah dari COVID-19, saya coba untuk bikin satu konten tentang bagaimana sih tanggapan masyarakat mengenai COVID-19. Oke, tanpa menunggu lebih lama lagi, saksikan berikut dari reviewnya atau tanggapan mengenai COVID-19 dari masyarakat Indonesia. Selamat menyaksikan. Teman-teman nih lagi ngumpul. Ini dari mana semua nih, Mas? Bambu hapus sih rata-rata ya. Bambu hapus semua ya? Bambu hapus. Nah, yang punya warungnya mana nih? Nah, ini yang punya warungnya. Oke. Mas, kalau boleh tahu, ini rata-rata umurnya berapa nih, Mas? 20. Saya masih 19. 19. Saya 21. 21. Berarti ada yang sudah lulus SMA ya? Sudah. Kuliah ya sekarang atau gimana? Alhamdulillah sudah lulus. Lulus ya. Oke. Nah, seperti teman-teman ketahuin bahwa sekarang lagi ada tentang COVID atau coronavirus. Udah tahu ya? Taunya dari pemerintah atau dari sosial media sebelumnya gimana? Sosial media. Jadi, oke, ini dengan Mas siapa? Pandi Mas Wandi. Mas Wandi, tahunya coronavirus dengan COVID itu dari mana awalnya? dari Instagram. Dari Instagram. Bisa dijelasin nggak, Mas? Maksudnya Instagram tuh dari akunnya siapa, tentang apa gitu? Akunnya sih lupa. Haha. Lupa Lupa ya. Cuma dari Nah, kalau Instagram Masnya? aja. Saya tahu dari Instagram juga karena pas waktu ngecek di beranda atau di home itu udah langsung banyak itu video tentang di Cina Wuhan itu udah terjangkit virus corona. Jadi awal mulanya tahu dari situ, baru saya coba kayak cari-cari di internet. Kebetulan kan saya juga mahasiswa tentang kesehatan masyarakat. Oke. Nah, ini dengan Mas siapa? Mas Fandi juga. Mas Wandi. Oke, kalau Mas Wandi sendiri tentang coronavirus atau COVID ini tahu pertama kalinya dari apa? Dari Instastory juga, dari sosial media. Dari sosial media, Instagram. Iya. Instagram ya. Oke. Nah, ini dengan Mas Adit? Mas Adit. Iya, Oke. Kalau Mas Adit gimana, Mas? kurang lebihnya sih sama sih dari Instagram juga. Karena Oke. kan sekarang penyebaran informasi itu kan lebih cepat lewat sosial media ya, lewat internet ya. Mhm. Jadi kita yang dapat infonya itu langsung dari Instagram sih kebanyakan. Instagram. Iya. Oke. Nah, ini yang pemilik warung nih. Gimana, Mas? Saya infonya dari biasa Opera Mini. Opera Mini. Opera Mini. Di Jadi berarti dari internet ya? bar Dari internet ya? detik.com. Oke. Siap. Nah, ini Masnya dengan siapa, Mas? Cahyo. Mas Cahyo. Nah, Mas Cahyo gimana, Mas? Tahu COVID atau coronavirus itu pertama kali dari mana, Mas? Dari Instagram sih. Dari Instagram. Oke. Jadi bisa dikatakan bahwa teman-teman tahunya itu dari Instagram ya? Iya. Berarti memang selalu bisa dikatakan hampir tiap hari dari mulai bangun pagi
kemudian sampai mau tidur itu ngeceknya pasti Instagram. Enggak juga. Semua sosmed rata-rata sih. Kata sosmed ya. Iya, semua sosmed. Jadi maksudnya semua sosmed itu termasuk di dalamnya YouTube juga. YouTube juga. Kalau website biasanya mencari ya. Mencari ya. Tapi kalau misalnya YouTube biasanya langsung ada di thread-nya gitu ya. Oke, pertama kali memang pasti teman-teman sepakat bahwa coronavirus ini adalah identik dengan Wuhan ya, di Cina. Oke. Nah, sekarang kalau saya mau tanya dengan kondisi sekarang nih di Indonesia, kemudian pemerintah, itu tanggapannya istilahnya pemerintah nih lambat atau bagaimana? Masnya coba. Kalau untuk dari segi pemerintahan, kita bilang dibilang untuk lambat juga tidak terlalu lambat, karena kita bilang adalah penduduk Indonesia itu terlalu banyak dan penyebarannya pun nggak bisa kita kontrol langsung apple to apple lah ibaratnya begitu. Untuk sekarang tindak lanjutnya pemerintah untuk ngadapin COVID ini untuk saya sih cukup bagus, ibaratnya sudah memasuki inilah standar yang sudah ada untuk penanggulangannya ibaratnya gitu. Oke. Kalau Masnya? Kalau dari sayanya, dari pemerintah ya, awal pertama masuk di Indonesianya tuh pemerintah memang cukup lambat. Karena satu, dibiarkan yang dari luar mendarat kemari tanpa dicek atau dicek suhunya atau ditangani langsung dari sananya. Terus kerja samanya dari pemerintah tuh kurang, karena dari pas kena di Depok itu penanganannya kurang cepat dan lama-lama makin Menyebar. Oke. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah Mas tahu website addressnya dari pemerintah untuk COVID ini nggak? Kurang kalau saya pribadi sih kurang tahu. Kurang tahu. Kalau Masnya? Saya kurang tahu juga. Kurang tahu juga. Kalau Masnya tahu nggak? Saya belum update tuh. Belum update. Nah, ini yang punya pemilik warung? Kalau saya tahunya Instagram yang Kemenkes. Instagram yang Kemenkes. Yang Oke. Masnya? Saya tuh dari Instagram. Instagram Kemenkes ya. Iya, Kemenkes. Oke. Sebagai info aja, ada Kemenkes, kemudian yang khusus kita warga Jakarta juga mereka ada websitenya. Ya, kemudian ada Twitternya juga. Belum tahu juga ya alamat website atau Twitternya. Palingnya at least alamat website lah. Website. Websitenya kalau nggak salah Jakarta apa ya? COVID. Jakarta COVID ya? Bukan ya? Kalau Jakarta. Saya belum tahu. Oke, pada Saya intinya mencoba adalah kalau saya ambil kesimpulan dari Mama sini belum mengetahui bahwa addressnya untuk update tentang coronavirus baik itu yang punya Pemprov maupun yang dinas dari Kementerian Kesehatan dan sekarang sudah ditunjuk BNPB. Itu juga belum tahu ya. Belum tahu ya. Kalau untuk BNPB mungkin sudah tahu sih. Sudah tahu. Oke, BNPB memang sudah ada websitenya sendiri, bnpp.go.id. Iya. Tapi BNPB itu lagi membuat juga situs yang khusus coronavirus. Itu tahu belum? Kalau itu saya belum tahu. Itu juga belum tahu ya. Iya. Oke. Kalau untuk website-nya BNPB-nya saya sudah tahu karena sudah banyak yang Aha. post di sana kan. Oke. Nah, oke, itu saya skip. Berarti saya bisa ambil kesimpulan bahwa websitenya itu bisa dikatakan untuk zaman sekarang ini tidak populer. Betul. Betul ya? Betul. Setuju ya? Setuju. Di sini ya? Iya. Bahwa website itu tidak populer lah ya. Iya. Ya. Informasinya tidak sampai ke Tidak sampai. bawah ibaratnya. Jadi memang lebih cenderung kalau mau nyentuh itu kita bermain di Instagram salah satunya. Iya. Kalau zaman dulu Twitter. Betul. Kalau sekarang lebih ke Instagram ya. Lebih ke Instagram. Sama YouTube mungkin ya. Mungkin YouTube ya, Iya, bisa ya. 30% bisa. Bisa ya. Iya. Setuju ya? Hah? Lebih cepetan infonya di grup WA sih. Di grup WA. Paling cepet ya. Oke. Ini kan sekarang bicara tentang grup WA ya. Tapi kalau di grup WA
teman-teman yakin nggak bahwa penyebaran di grup WA-nya itu informasinya either hoax atau nyata? Nah, iya. Nah, itu ya. Tidak bisa dipastikan itu valid atau tidak valid ibaratnya. Jadi setuju ya, kalau di grup WA itu berarti kita harus secara pribadi harus juga ikut memfilter. Memfilter dalam arti mengecek kebenaran dari berita tersebut. Berarti itu setuju ya, bahwa setuju bahwa teman-teman kalau di grup WA pun juga kita harus saring. Ya, jangan istilahnya menerima apa adanya bahwa grup informasi yang di itu pasti valid, belum tentu valid. Iya. Itu gitu ya, berarti setuju. Kecuali kalau memang yang di grupnya WA itu mereka meng-share link. Iya. Betul ya? Mungkin masih bisa kita cross check. Masih bisa kita cross check. Tapi kalau hanya copy paste atau forward yang sifatnya adalah kata-kata atau teks, nah itu berarti kita memang harus punya filter sendiri untuk mengecek kebenarannya. Berarti betul ya bahwa teman-teman juga setuju bahwa berita itu yang di WA itu belum tentu benar. Setuju ya? Setuju. Nah tapi pernah nggak kadang-kadang menerima dari WA kemudian di forward kembali tanpa belum dicek kebenarannya? Betul. Pernah. Hah? Pernah ya? Pernah terjadi ya? Pernah terjadi ya? Sangat sering. Siap. Oke. Pernah ya? Oke. Nah, pemerintah saat ini sudah selalu mensosialisasikan either infografik atau istilahnya info-info lainnya melalui ya di website, kemudian di sosial media. Itu juga udah nyampe ya? Udah nyampe, diterima ya? Berarti udah tahu dong cara cuci tangan yang benar. Insya Allah ingat. Ingat ya, cuci tangan yang benar berarti udah tahu dong ya. Dipraktekin nggak nih masalahnya? Di sini diperhatikan sih karena di depan disediakan. Sediakan. Ya. Sama abang. Oke, kalau misalnya dipraktekin, pertanyaan saya berikutnya adalah berapa lama cuci tangan itu? Saya cuma kayaknya nggak nyampe semenit. Nggak nyampe semenit. Sebenarnya ada hashtagnya. Tahu nggak ada hashtagnya? Nah, berarti nggak tahu juga ya? Iya. Oke, hashtagnya adalah hand wash 20 second. 20 second. Itu yang istilahnya ada hashtagnya adalah cuci tangan selama 20 detik. 20 detik. Ya. 20 detik. Start, men. Tapi tahu ya cara-caranya ya. Iya. Cuci tangan itu kalau nggak salah pernah dijadikan challenge. Pernah lihat juga? Pernah lihat ya? Di TikTok. Berarti bisa dikatakan bahwa untuk sosialisasi salah satunya melalui ya media TikTok itu juga efektif ya. Nah, kalau udah cukup efektif, siapa yang berani memperagakan nih? Ayo. Enak pas dong. Hah? Kalau nggak salah ini pertama. Oke, gimana? Mas? Oke. Kedua, Tiga. Oke. Oke. sama jempol, Aha. terakhir seperti itu. Ya, berarti sudah gara-gara TikTok. Wah, kalau saya Dari mana, Mas? kalau saya kan kesehatan masyarakat. Kalau dari kesehatan berarti udah tahu dong. Ya. Sekarang siapa nih yang lain nih? Masnya nih. Ya, praktekin, Mas. Gini, Oke. gini, Aha. gini. Oke. Nah, gini dulu. Aha. Oke, pada prinsipnya udah benar. Siap. Oke. Berarti udah tahu ya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah social distancing. Ya. Teman-teman setuju nggak untuk menghadapi coronavirus ini dengan adanya social distancing, maksudnya yang diadaptasikan dengan kebudayaan di kita? Pertanyaan mungkin begini. Bisa apa enggak? Mudah atau susah? Sulit. Sulit. Iya. Karena Untuk di kita agak sulit. agak sulit untuk Alasannya? karena kita Budayanya? budaya di Indonesia memang seperti itu kulturnya dari dulu. Oke. Kita yang kayak gimana ya? Kita yang biasa budaya ngopi bareng untuk sosialisasi, untuk berkumpul atau gimana. Sebenarnya lebih apa ya? Kayaknya untuk kayak itu kita agak sedikit susah untuk ngerubah edik itulah. Oke. Sebenarnya itu sih. Oke. Nah, kalau Masnya mengenai social distancing ini gimana, Mas? Karena ini udah nggak 1 meter nih, Mas.
Kalau situ ke sini meter. Ya ini 1 meter makanya ini udah nggak 1 meter nih. Menurut saya juga sulit sih ya, karena kebiasaan masyarakat di Jakarta ya, lebih khususnya emang harus bersosialisasi dengan orang-orang Oke. seperti itu. Jadi ya agak sulit aja gitu, misalnya tiba-tiba disuruh social distancing kan, jaga jarak dengan orang lain. Ya, seperti itu. Oke. Kemudian kalau sekarang pertanyaannya adalah social distancing itu salah satunya adalah dengan bekerja di rumah, ya. Itu menurut Mas gimana tuh? Kalau saya sih kalau misalkan ibaratkan bekerja di rumah kan tergantung juga. Ada yang bekerja secara berkelompok, ada yang bekerja secara individu. Kalau misalkan untuk yang bekerja secara individu dia udah telaten lah untuk bekerja sendiri. Cuman kalau yang masalah berkelompok ya itu susah juga, karena biasanya dia ada yang ngebantu atau ada yang miskomunikasi, ada yang nge-backup. Terus tiba-tiba dia nggak ada yang nge-backup sama sekali, ya udah plong buyar semuanya. Menurut Oke. saya sih seperti itu. Oke. Tapi pada prinsipnya teman-teman setuju ya bahwa social distancing itu adalah salah satunya untuk memperlambat atau mencegah penularan. Disetujui di situ ya? Setujunya di Ada setuju di situ ya? Oke. Nah, sekarang selanjutnya nih, ini yang terakhir. Teman-teman tahu nggak lockdown itu apa? Dengan wabah di istilahnya tentang corona ini. Pernah mencoba untuk mencari tahu lockdown itu? Case-case-nya lah, contoh case-nya lah. ya mengurangi aktivitas di luar, Oke. terus mengurangi juga untuk penyebaran virus di tempat yang belum tertular virus itu tersebut sendiri, ya kan. Jadi ibaratnya kayak mengurangi pergerakan virus itu sih. Pergerakan itu sendiri. Iya. Oke. Kalau yang punya warung nih, contoh di lockdown itu di mana aja, Mas? Ini soalnya di website nih. Contohnya Nah, untuk negara atau negara mungkin. yang saya tahu Cina, udah mulai Turki, untuk hari ini Malaysia sama Itali. Itali. Ditambah Spanyol. Spanyol juga sudah mulai lockdown. Oke. Iya. Oke. Sekarang fenomena lockdown ini teman-teman tahu nggak sih apa yang terjadi jika kalau lockdown itu terjadi? Bersosialisasi. Biasanya kalau misalnya terjadi lockdown, apa yang dilakukan pemerintah? Kalau lockdown itu ya semua akses dibatasi pertama. Kedua Oke. masalahnya juga kayak perekonomian, pangan, bahan pokok semuanya juga terbatas jadinya. Oke. Ya, seperti itu sih. Oke. Kalau Masnya, fenomena lockdown ini, menurut Mas nih lockdownnya seperti apa sih? Kalau ini terjadi? Lockdown yang sebenarnya itu kan menutup akses ya kan, tidak ada yang bisa keluar wilayah dan tidak ada yang bisa masuk ke dalam suatu wilayah. Tapi Oke. permasalahan selanjutnya yang terjadi itu adalah bagaimana pemenuhan kebutuhan di wilayah yang sedang menjalani lockdown tersebut. Apakah sudah bisa menjalani pemenuhan mandiri atau masih pemenuhan dari wilayah luar, entah itu luar negara atau luar wilayah. Itu yang saya rasa masih menjadi permasalahan utama di negara kita, khususnya Jakarta. Terlebih Jakarta sendiri merupakan pusat perekonomian dan pusat pemerintahan. Berbeda halnya dengan kota Wuhan yang ada di Cina. Wuhan bukan pusat pemerintahan dan Wuhan bukan pusat perekonomian, sehingga ketika ada lockdown total di sana tidak mempengaruhi secara keseluruhan perekonomian dan sosial masyarakat yang ada di Cina secara umum. Buat Indonesia, saya rasa tidak berniat untuk gagap atau lambat dalam bertindak, tapi saya rasa banyak hal yang harus dipertimbangkan sehingga terkesan lambat. Seperti itu yang saya rasa. Oke. Informasi tentang lockdown yang saya ketahui ya adalah begitu pemerintah melakukan lockdown, ini yang kita ambil contoh dari Italia, kemudian Spanyol dan negara-negara lain. Itu kantor-kantor ditutup. Ibaratnya kantor-kantor yang tidak ada hubungannya dengan hajat orang banyak itu ditutup. Oke. Kemudian yang dibuka tuh biasanya yang supermarket, yang grocery, itu semuanya dibuka. Tapi ya rumah sakit udah pasti dibuka.
mall-mall ditutup, ya, semuanya shutdown, ya. Tapi yang untuk kebutuhan pokok yang memenuhi hajat hidup orang banyak masih bisa disilakan beroperasional. Dan yang kedua adalah aktivitas warganya dibatasin, tidak boleh sampai keluar rumah, seperti itu, ya. Itu teman-teman paham ya? Itu yang kalau misalnya terjadi lockdown akan seperti itu. Paham ya? Paham. Nah, kalau terjadi, kira-kira kita siap nggak? Jawab aja jujur. Untuk saat ini sih sepertinya Indonesia belum siap. Untuk seluruh warga Indonesia kayaknya belum siap. Karena bisa kita lihat sendiri, Indonesia itu tidak bisa hidup dengan sendiri gitu. Maksudnya kita setiap hari aja bersosialisasi, butuh bantuan teman kemana-mana, kita kayak sendiri aja males gitu, harus butuh bantuan teman gitu. Ya udah, mungkin ya Indonesia sih belum bisa sepertinya. Belum bisa. Tapi kalau memang ini kan udah namanya darurat bencana, ya. Dan darurat bencana ini kan dilindungi oleh undang-undang, ya. Darurat bencana ini dilindungi oleh undang-undang. Jadi segala intinya adalah pemerintah berhak melakukan apapun juga demi keselamatan negara dan masyarakat. Apapun akan dilakukannya, kan gitu ya. Dan sehingga akhirnya apabila lockdown, turunannya adalah aparatur pemerintah mempunyai kewenangan karena dilindungi oleh undang-undang. Jadi bisa dikatakan adalah jam malam lah, kan gitu ya. Jadi begitu. Akan ada chaos nggak sih sebenarnya kalau akan terjadi dalam waktu terdekat inilah? Kalau dilihat mungkin kedepannya kalau lockdown itu terlalu lama juga jangka pendeknya sih belum pengaruh banget ya. Cuma kalau untuk jangka panjangnya kemungkinan akan ada chaos sih. Karena ya kita melihat perkembangan yang dari kemarin-kemarin aja yang ibaratnya kayak demo kemarin saja itu yang memang tujuannya awalnya tidak ada chaos, ternyata sampai chaos yang sampai dibilang Jakarta down sehari 2 hari ya kalau nggak salah. Itu aja baru demo sedikit aja sudah begitu, apalagi kalau memang terjadi lockdown yang memang ada pembatasan untuk pergerakan masyarakat Indonesia, mungkin akan terjadi anarki, chaos juga. Ada chaos. Iya. Berarti dalam artian arti katanya adalah begini, bisa nggak sih khususnya Jakarta ya, yang bisa dikatakan majemuk lah, seluruh masyarakat Indonesia ada di Jakarta semua nih, sehingga sangat majemuk. Setuju ya di situ ya. Intinya bahwa begitu, misalkan mudah-mudahan sih jangan terjadi gitu, jangan sampai terjadi. Tapi kalau misalnya terjadi, kira-kira rakyat Jakarta bisa nerima nggak sih? Bisa patuh nggak sih kalau terjadi? Kita bayangin aja kalau terjadi. Mungkin kalau warga Jakarta masih bisa aware sih sama kayak gitu, masih bisa nerima sih sebagian ya, tidak seluruh, tapi mungkin bisa nerima. Kalau Mas sendiri, kalau akan terjadi seperti itu, konsekuensinya ada itu, nggak bisa keluar rumah, kemudian semua tutup, aktivitas pasti terbatas. Betul. Ya kan? Udah pasti nanti ya ada antrian lah di Indomaret, di semua di grosir itu pasti akan ada antrian. Kalau dari saya sih, kalau sampai itu terjadi, seandainya terjadi, apakah pasti kan gini ya, lockdown terjadi, semua aktivitas itu hilang. Pertama itu, investor akan hilang. Itu kedua, pergerakan ekonomi akan terhambat. Itu yang ketiga. Bagaimana ini yang timbul dari pertanyaan saya adalah bagaimana apa ya, dari pemerintah untuk menanggulanginya itu kan pasti kita yang sudah bekerja kan tidak punya pendapatan atau seperti apa. Konsekuensinya juga perusahaan kalau meliburkan juga tidak mungkin akan memberi gaji setiap bulannya bahwa karyawannya tidak bekerja di situ dan semuanya mati. Apakah pemerintah bisa untuk menanggulanginya juga atau tidak? Itu sih pertanyaan saya sih. Oke. Pertanyaannya dibalikin lagi ke pemerintah. Iya, karena dari sifat dasarnya manusia adalah setiap manusia butuh makan dan minum untuk kebutuhan sehari-hari untuk hidupnya. Di saat lockdown itu kita untuk beli bahan makanan saja, apakah semua orang mampu untuk melakukannya? Sebenarnya itu aja sih kalau saya pertanyaannya. Pertanyaan selanjutnya saya adalah
bagaimana dengan istilah dari gotong royong? Gotong royong itu dalam artian adalah begini, bahwa memang lockdown ini tidak akan kita terima, Betul. ya. Tapi apabila kondisi memaksa, menurut Mas sendiri, Mas akan berkorban nggak? Dalam arti berkorban, ya sudah, ini masa sulit kan gitu. Betul. Menurut Mas gimana? Kalau untuk saya, insya Allah saya akan siap sih ngelakuin itunya. Berarti intinya mengharapkan juga semuanya ikut berkorban ya. Betul. Baik di swasta Maupun pemerintahan juga. maupun pemerintahan sama-sama menanggung istilahnya rasa beban ini ditanggung bersama-sama, Betul. menderita bersama-sama. Gitu intinya gitu ya. Iya. Berarti pada prinsipnya setuju ya bahwa bila itu terjadi dan itu adalah opsi terakhir, tapi kita setuju bahwa kita akan tanggung bersama-sama masalah gitu bersama-sama. Jadi berarti menderita ya sudah, kita semua memang lagi susah gitu ya. Kalau memang ya akibatnya eksesnya adalah ekonomi terpuruk, ya pilihannya adalah kan dua kan gitu kan. Mau pilih keselamatan atau kan gitu ya. Iya. Pilihannya cuma dua itu ya. Berarti setuju ya. Kalau memang itu terjadi, mau nggak mau memang kita harus siap bersatu. Setuju ya? Atau ada sanggahan? Dari Bapak Ya, yang Hah? setuju. Selama ada kompensasi ya. Kompensasi. Ya, intinya adalah kompensasi. Masyarakat yang awam pastinya mengharapkan kompensasi dari pemerintah. Kalau ada kompensasi, masyarakat bakalan nurut. Oke. Untuk jangka panjang, untuk jangka pendek mungkin kesadaran mereka masih Minim. masih normal. Ya, kita berpikiran positif, kita setuju ya bahwa pemerintah juga tidak akan gegabah untuk mengambil suatu tindakan itu. Yang pastinya mereka juga akan memikirkan hajat hidup orang banyak. Salah satu yang diambil oleh Pemprov DKI adalah insentif untuk para perawat atau frontliner ya. Itu juga kita setuju ya. Itu suatu langkah yang sangat bagus gitu ya. Gitu. Nah kalau dari teman-teman nih ngelihat ada kayak gini, ada niat nggak sih jadi relawan? Jadi frontliner gitu. Ini kan, karena pastinya nih kebutuhan frontliner ini pasti berkurang ya. Ya paling tidak yaitu tadi ikut menyebarkan sosialisasi ya sama-sama. Misalkan nih ada, siapa tahu nanti pemerintah akan melakukan penggerakan istilahnya sampling tentang COVID lah ya. Sampling dengan COVID gitu. Udah pastilah pegawai sipil aparatur pemerintah pasti tidak akan memadai dengan jumlah ini. Teman-teman setuju nggak? Maksudnya berniat nggak menjadi relawan? Kemungkinan kalau untuk sampling dong sih masih bisa. Cuman kalau untuk kita langsung menangani sebenarnya sih enggak. Karena kita Ya, karena itu bicara teknis ya. Itu bicara teknis ya. Tapi paling nggak setuju bahwa kita siap untuk membantu gitu ya. Siap membantu. Apabila diminta kita siap membantu gitu ya. Jadi pada prinsipnya setuju nggak sih teman-teman bahwa di situsnya pemerintah itukah adalah alangkah baiknya ada satu link untuk join relawan? Setuju nggak? setuju. Hah? Either ya istilahnya saya mau jadi relawan, gimana saya mau join kan? Gimana caranya saya mau menjadi relawan kan gitu? Karena sementara ini kan memang banyak ormas-ormas atau organisasi tertentu ya. Tapi kadang-kadang kan ya kita sebagai individu ikut terpanggil juga kan ya. Cuman kadang kita bingung ya. Setuju ya? Mau jadi relawan itu gimana caranya kan gitu? Jadi setuju ya, di situs itu kalau bisa ada link untuk misalnya mau jadi relawan, membantu gitu ya. Setuju ya di situ ya. Oke. Kemudian ini yang paling terakhir sekali menurut saya. Jadi kita sepakat bahwa kalau bisa jangan ada lockdown. Setuju ya? Kalau bisa jangan ada lockdown. Kayaknya kita belum siap lah ya. Masyarakat kita belum siap ya. Lebih baik bahwa sosialisasi itu yang perlu kita tingkatkan lagi. Oke. Nah, selama ini dengan adanya corona virus ya, dari mulai awal pemerintah sudah mengumumkan. Pertanyaan saya, pernah lihat nggak sih di jalan-jalan ada spanduk atau iklan atau ada pamflet atau ada banner tentang coronavirus, tentang pencegahannya? Belum ada. Belum ada. Sama belum ada ya? Secara umum mungkin belum ada, tapi di beberapa tempat misalnya tempat perkuliahan, terus beberapa rumah sakit jelas, sekolah itu memang sudah ada
himbauan-himbauan, tapi kalau secara umum di jalan raya tuh belum. Berarti intinya bahwa sosialisasi itu setuju nggak sih belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat? Setuju ya? Setuju sekali. Yang ada pastinya dia di kantor-kantor besar, ya pasti ya di mall, Orang banyak kumpul orang banyak. Tapi justru di kantong-kantong masyarakat belum belum. ya. Jadi semuanya mengandalkan dari WA, Ya. dari Instagram. Pastinya dari WA ya. Yang kebenarannya diragukan. Yang kebenaran diragukan gitu ya. Kecuali kalau ada linknya. Kecuali kalau ada linknya. Tapi kadang-kadang juga link itu juga kadang-kadang ragu, main di share aja kan. Iya, tapi kan setidaknya ada sumber informasi yang bisa kita lihat tingkat validitasnya sejauh mana dia memperoleh informasi, dan baru kita bisa saring mana yang harus kita share dan mana yang tidak bisa kita share, karena di era informasi yang sudah sangat cepat ini ada informasi yang terkadang dimanipulasi oleh pihak tertentu sehingga menyebabkan kepanikan publik, dan ini suatu hal yang sangat merugikan secara umum, karena kepanikan itu menimbulkan menurutnya tingkat kewaspadaan sehingga saling mencegah satu sama lain, dan rantai manusia yang ingin berlindung dari fenomena ini malah semakin menurun, hanya memilih untuk menyelamatkan diri sendiri, jadi berkurang. Oke. Ini yang paling terakhir banget nih. Ini yang benar-benar paling terakhir. Semuanya sudah era digital, semuanya udah internet. Pertanyaannya saya adalah, pernah nggak dari teman-teman mendapatkan SMS dari Kominfo mengenai coronavirus ini? BUMN saya dapat dari BUMN. Hah? BUMN. Saya dapat dari BUMN. BUMN. Iya. SMS ya, SMS ya. BUMN Ya, kalau nggak salah. BUMN ya. Bisa sebutkan BUMN apa? Bentar. BUMN bersama rakyat. Oh, BNPB saya ada. BNPB. Ya, BNPB-nya BUMN. SMS ya. SMS. Jadi BNPB juga pernah terima ya? Ya. Oke. Ada yang nggak terima juga? Kalau Kominfo sih belum. Oh, Kemenkes sudah. Kemenkes belum. Oh, DBD tapi. Oh, DBD. Hah? Kalau DBD. DBD justru ya? Iya. Bukan di Covid-nya. Bukan di COVID-nya? Iya. Kemenkes itu. Kemenkes. Jadi setuju ya bahwa SMS juga itu perlu karena ada beberapa memang tidak ada layanan internet. Iya, betul. Setuju ya? Belum semua mencakup belum semua wilayah bisa memiliki jaringan internet, terlebih di daerah-daerah yang jauh dari kota besar masih banyak orang yang mengandalkan komunikasi, sehingga WhatsApp dan internet, Twitter, Instagram tidak terjamah oleh mereka. SMS Oke. itu perlu. SMS masih perlu. Oke. Oke teman-teman, terima kasih. Ini masukannya tadi saya bersama dengan teman-teman dari mana? Bambu ya? Warkop Bambu. Warkop Bambu ya. Daerahnya di Bambu Apus Raya. Kita berbincang-bincang tadi tentang COVID-19 atau coronavirus yang sedang terjangkit di negara kita. Semoga coronavirus ini bisa cepat tertangani dan tidak semakin wabahnya tidak akan semakin luas. Dan kalau bisa jangan sampai akan terjadi lockdown. Oke, terima kasih. Nggak usah lama-lama, sekitar 15 menit aja. Bukan untuk membunuh si virusnya, tapi lebih kepada untuk bagus buat paru-paru kita. Berarti aku ikutan dong. Gitu. Yang kameramennya ikut juga di belakang dia ngomong. Oh, berarti nggak boleh ngomong. Oke lah. Kan kedengeran suaranya. Oke. Ya, ntar segantian aja kalau mau ngomong. Ntar gue bikin konten di YouTube. Oke, ini nih yang megangin kameranya nih tadi. Belakang.